새끼들 한강경찰 개나리 많아. 야, 너 지금 뭐하냐? 어몽자르라면서요. 한경사님. 네, 몸 좋은 분 맞죠? 방 못 보셨어요? 번개? 맞지. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama baru lagi nih yang berjudul Han River Police. Episode 1 dan 2 inilah dia by Mimin. Nah, di awal episode kita disuguhkan dengan adegan yang seperti ini yang kita pasti mengira bahwa ini adalah adegan sungguhan. Tapi ternyata tidak seperti itu, bestie. Seluruh penumpang yang ada di kapal itu tiba-tiba aja diteror oleh seseorang yang ternyata mereka itu lagi main ataupun latihan lebih tepatnya. Ini memang sering mereka lakukan jika menghadapi situasi yang real. 몸이 이렇게 허약해서 어떡해, 경찰이. 그러니까 이렇게 범인 역할. Salah satu polisi dari Sungai Han yang bernama Han Du-jin terlalu terbawa dengan peran sehingga dia menganggap bahwa ini adalah serius dan dia pun akhirnya membuat keributan di sana dengan tim lawannya dia. Walaupun sudah diusahakan sama temennya yang bernama Lee Chun-suk untuk jangan berbuat onar, ya ujung-ujungnya mereka malah adu mekanik di sana walaupun awalnya itu cuma ya latihan doang. Nah, di barisan para pejabat ternyata ada satu orang yang berada di kapal yang protes tentang pengembangan Sungai Han yang direncanakan oleh para pejabat ini. Nah, karena mereka nggak mau acara mereka dirusak sama satu orang itu, akhirnya dia langsung dibawa sama Pak Pol. Sementara itu, keributan di kapal semakin merajalela, bahkan mereka tidak sengaja mengeluarkan gas yang ada di sana. Dan itu pun hampir aja mengenai para pejabat. Han Du-jin, Lee Chun-suk dan juga Kim Ji-soo dipanggil sama atasan mereka dan kena marah dong karena mereka sudah menyebabkan masalah sampai-sampai itu terkena kepada para pejabat. Oleh karena itu mereka langsung diberikan hukuman sama atasan mereka. Nah, di sini Du-jin tuh kayak protes dan dia bilang harusnya bapak ngebelain kami dong. Terus bapaknya bilang lah ya nggak bisa gitu karena yang salah kalian. Dan biar nggak berkepanjangan, Lee Chun-suk langsung membawa Han Du-jin keluar dari ruangan itu. Setelah itu mereka langsung mengerjakan tugas seperti berpatroli gitu. Karakter si Lee Chun-suk ini kayak mageran banget dan nggak mau ngebantu teman-temannya bekerja. Dia cuma kerja tuh untuk santai-santai aja gitu. Setelah mereka membersihkan sampah-sampah di sana, mereka langsung lanjut berpatroli. Nah, ternyata mereka menemukan sebuah kapal yang mencurigakan. Lalu mereka langsung mendekat ke kapal tersebut. Dan awalnya kapal itu kenceng banget, tapi tiba-tiba aja berhenti. Dan itu kesempatan bagus untuk mereka agar bisa masuk ke dalam kapal dan memeriksa apa yang terjadi. Nah, Kim Ji-soo itu disuruh apa yang dikerjain apa. Dia disuruh potong jaring, malah dia membuka bajunya dia. Akhirnya Han Du-jin sendiri yang masuk ke dalam kapal itu dan dia bertemu dengan mereka. Tapi ketika Han Du-jin digoda sama salah satu perempuan di sana, dia jadi malu-malu kucing, guys. Langsung meleot dia karena digoda sama wanita. Tapi setelah itu dia berusaha untuk menahan nih. Walaupun setelah itu kan dia diajak minum dan untung lagi diselamatkan sama Lee Chun-suk untuk pergi dari sana sebelum dia berbuat yang aneh-aneh. Dan dia juga pinter, ternyata Han Du-jin udah ngambil kunci dari kapal itu. Debak. Sementara itu di bpk pejabat ini seperti biasa mereka membicarakan rencana dari pengembangan Han River. Yang sebenarnya proyek yang mereka mau jalankan itu nggak bagus juga untuk lingkungan dan juga pasti bakal diprotes sama warga. Cuma mereka ya tahu sendiri lah kan pejabat-pejabat, pasti mereka gimana pun caranya harus dijalankan juga itu proyek. Dan untuk melancarkan pemilihan dan juga proyek yang mereka buat, maka Pak Dong-sik meminta kepada Go Ki-sok, orang yang ada di kapal tadi itu, untuk memberikan hadiah yang mau dia kasih pelicinnya. Tapi setelah itu dia disuruh pergi, nggak boleh duduk di sana. Nah, ternyata pelicin dikasih itu adalah dalam bentuk
emas. Dan sebenarnya Kisok itu udah kesel banget sama pamannya, tapi dia masih berusaha menahan emosinya karena tanpa bantuan pamannya dia nggak bisa berada di posisi direktur. Dan juga pamannya itu nggak suka sebenarnya dengan si Kisok, tapi karena dia itu adalah bagian dari keluarganya, jadi ya kayak terpaksa aja gitu. Karena kalau bukan anggota keluarganya udah jauh-jauh hari didepak karena Kisok ini selalu membuat masalah dan membahayakan posisi dari pamannya. Dan Kisok ini tipikal orang yang bermuka banyak. Kayak gini nih. Tadi nggak berani kayak gitu kan, tapi di belakang, 아니 근데 도경장이 진짜로 By the way, Dujin dan juga teman-temannya itu mendapatkan pendisiplinan juga karena kan mereka sering banget membuat masalah. Jadi disuruhlah sama atasan mereka untuk latihan berenang. Dan pada waktu itu datanglah seorang perempuan yang bernama Donahi. Jadi dia itu juga rekan mereka, cuma beda tim. Dan si Mbak itu juga agak lain pakai baju renang yang gitu ya. Jadi lumayan lah cuci mata buat mereka di sana kan. Terus mereka juga diberikan game gitu biar nggak membosankan latihan mereka. Lee Chun-suk yang bukan cuma mager tapi juga cukup licik. Jadi dia bilang sama si Jisoo untuk menggelitik salah satu tim lawan mereka agar mereka bisa menang. Dan bener aja dong si Jisoo itu nurut dan iya, rencana itu cukup berhasil. Terus sekarang giliran Lee Chun-suk masuk ke dalam air dan dia belum nyampe ke bawah udah langsung naik lagi tuh ke atas. Astaga, emang bener mageran banget nih orang. Dan yang ketiga masuklah Han Dujin. Dia tuh kayak bener-bener tahan banget di dalam air sampai-sampai lawannya itu tuh banyak banget yang nggak bisa bertahan. Dan terakhir masuklah si Mbak Donahi yang menjadi lawan terakhirnya Han Dujin. Nah sebenarnya di sini Han Dujin tuh bisa menang timnya dia, cuma dia itu malah sok-sokan. Dan si Mbak Nahi ini sempat-sempatnya ketika dia mau pingsan, dia membalikkan punya lawannya dia. Dan dia pun diselamatkan sama Han Dujin. Untung aja dia nggak kenapa-napa setelah itu. Dan akhirnya timnya dia yang menang. Dan mereka itu sih ya adil sih, karena sama-sama berbuat licik juga. Ya udah, jadi si mbaknya yang menang. Han Dujin, Lee Chun-suk, dan juga Kim Jisoo ini memang benar-benar deket banget. Jadi mereka itu satu tim dan selalu solid. Jadi Kim Jisoo ini adalah anak baru di sana dan sudah seperti keluarga bagi mereka. Jadi memang deket banget mereka hubungannya. Terus Kim Jisoo ini sebenarnya suka sama Donahi. Jadi dia tuh terus terlihat berusaha mendekat kepada Donahi. Tapi si Donahi itu kayaknya sukanya sama Han Dujin. Tapi mereka berdua itu sering banget kayak Tom and Jerry, sering berantem dan juga berdebat. Sampai-sampai Lee Chun-suk tuh udah pasrah aja ngelihat kelakuan mereka berdua. Nah, di drama ini ada juga karakter yang bernama Baekjul yang nanti bakal ada berhubungan dengan karakter utama. Jadi dia itu bekerja seperti kontraktor gitu, di mana mereka bertugas untuk melakukan proyek penggalian sungai Han yang direncanakan sama si para pejabat. Keesokan harinya diadakan pelayaran kapal feri milik pamannya si Kisuk. Nah, awalnya itu semuanya berjalan dengan lancar dan gak ada masalah sama sekali. Tapi baru beberapa menit mereka berjalan, tiba-tiba aja kapal itu mengalami sesuatu ataupun problem. Orang-orang di sana itu langsung panik banget. Han Dujin dan juga timnya dia langsung gercep menuju ke sana karena mereka udah melihat kalau kapal itu udah oleng sana sini. Mereka meningkatkan kecepatan kapal mereka agar bisa sampai tepat pada waktunya di kapal tersebut. Lalu mereka langsung melakukan penyelamatan kepada orang-orang di sana. Tapi karena itu kan banyak banget manusia-manusia di sana, mereka itu main cepet-cepetan siapa yang harus turun duluan. Untung aja Dujin memberikan pengumuman untuk lebih tertib, kalau nggak akan ada yang dibawa ke sana. Sebenarnya kapten kapal itu mau memberikan tanda meminta pertolongan, tapi si Kisuk ini nggak mau dan bilang bahwa udah bilang aja semua baik-baik aja. Nah karena cerewet banget, untung aja Dujin sampai di sana dan langsung mukul Kisuk hingga dia pingsan biar nggak ribet tuh orang gitu. Setelah itu mereka pun langsung mengirimkan bantuan dan juga mengeluarkan orang-orang satu persatu dari sana. By the way di sini Han Dujin seperti memiliki hubungan buruk dengan si Pak Chul yang ini, si kontraktor untuk menggali sungai Han.
Dan ketika lagi dilakukan penyelamatan, kakaknya si Nahi itu terjatuh dan Dujin pun berusaha untuk menyelamatkan. Tapi ternyata si Pak Chul udah duluan berhasil menyelamatkan kakaknya si Nahi. Dimana kakaknya Nahi itu suka sama Pak Chul. Jadi dia seneng aja diselamatkan sama calon ayang. Kemudian pamannya Kisuk itu meminta maaf kepada media atas apa yang terjadi. Dan Kisuk tuh udah kayak takut banget karena pasti bakal dimarahin sama pamannya. Lee Chun-suk berterima kasih kepada Pak Chul karena sudah menyelamatkan kakaknya si Nahi. Tapi Dujin gak suka akan hal itu. Terlihat dari ekspresinya dia menandakan kayak, hah, sok-sokan doang. 몸 좋은 분 맞죠? Karena aksi epik dari mereka, jadi wartawan pengen mewawancara mereka dan dimulai dari orang yang bertubuh kekar. Dikira Dujin bakal dia yang dipilih, tapi ternyata si mbak reporternya bilang yang paling muda aja deh. Dan dia pun ngambek karena kalah sama daun muda. Ya pasti dipilih daun muda lah, si mbak reporternya juga pasti iya. Sementara itu Go Ki-suk itu pergi ke Cenayang ataupun dukun demi mendapatkan pengakuan dari pamannya dia. Jadi dia tuh pengen diakuin sama pamannya dan tidak dipandang sebelah mata lagi. Nah jadi si Mbak Cenayang yang bilang bahwa ya udah bereskan aja semua masalahmu, nanti bakal berjalan dengan lancar kok. 가도 되겠습니까? 그래, 앉아봐. 가. 네. 한강. Untuk merayakan keberhasilan mereka menyelamatkan orang-orang di kapal, mereka pun mau makan malam. Tapi Jisoo bilang dia nggak bisa dan mau pulang aja. Tapi ketika Donahi datang, tiba-tiba aja Jisoo ini berubah pikiran dan bilang, ya udah aku kayaknya ikut aja deh karena si Donahi ada. Tapi langsung kena skakmat sama Donahi. Dia bilang sama Jisoo bahwa udah anggap aku sebagai rekan, bukan sebagai wanita. Majelep banget gak tuh? Sebenarnya mereka juga minta sama Dujin untuk ngajak si Pak Chul, tapi Dujin gak mau dan dia pun memilih untuk menyendiri dulu. Nah disinilah dibilang sama Lee Chun-suk bahwa dia sama si Pak Chul itu memang kayak bermusuhan gitu. Dan akhirnya mereka berdua ngobrol, ternyata masalah diantara mereka ini adalah karena Han Dujin tuh kayak masih sakit hati sama si Pak Chul karena nggak berhasil menyelamatkan rekannya dia. Dimana rekan dari si Pak Chul ini adalah saudara dari Han Dujin. Tapi si Pak Chul ini nggak mau menceritakan sedetail mungkin sama si Han Dujin sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Makanya Han Dujin ini kayak marah sama Pak Chul. Karena Han Dujin gak kunjung gabung sama timnya dia, Nahi langsung pergi ngikutin Han Dujin yang ternyata dia pergi ke pemakaman adiknya dia. Nah dia teringat masa-masa lalu. Sebenarnya Dujin tuh dekat sama si Pak Chul, mereka juga sering latihan, bahkan sama adiknya si Han Dujin. Dan adik Han Dujin ini ternyata suka sama adiknya si Pak Chul dan mereka pun sudah hampir menikah pada saat itu. Pokoknya mereka berdua kayak falling in love dan hubungan mereka juga didukung sama Dujin dan juga Pak Chul. Tapi sesuatu terjadi yang belum diceritakan di episode ini. Sesuatu itulah yang membuat hubungan Han Dujin dan juga Pak Chul semakin merenggang. By the way, Dujin tahu kalau dia diikutin sama Nahi dan dia pun menyuruh Nahi untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya dia. Nah, Nahi berusaha untuk menghibur Dujin agar nggak sedih dan untuk bergabung lagi bersama teman-temannya dia. Bahkan Nahi mengaku bahwa dia itu adalah calon iparnya adiknya si Han Dujin. Berarti dia emang suka sama Dujin. Cuma Dujinnya kayak nggak nganggap serius akan perasaan Nahi kepada dirinya. Padahal kelihatan banget loh kalau Nahi itu emang benar-benar suka sama si Dujin. Sebenarnya adik dari Han Dujin dan si Pak Chul ini mereka memiliki seorang anak yang ternyata itu juga sering dikunjungin sama Pak Chul. Dan anak mereka itu lagi sakit keras dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengobati penyakit dari keponakan si Han Dujin. Pak Chul juga sering ngasih uang sama adiknya dia, cuma adiknya nggak percaya sama si Pak Chul karena dia takut bahwa uangnya itu adalah uang yang nggak baik gitu yang didapatkan sama si Pak Chul. 삼촌. 네, 회장님. Terus Go Ki-suk setelah dia dari si Cenayang dia menemui pamannya lagi, tapi dia malah mendapatkan tamparan dari pamannya karena kejadian yang di kapal feri itu kan, itu membuat pamannya itu kayak malu dan banyak media yang meliput tentang perusahaannya dia.
Terus pamannya meminta sama si Kisuk ini untuk membereskan kapten dari kapal itu. Pokoknya terserah deh mau dipukulin atau gimana. Dan kapten kapal itu bener-bener kayak dipukulin sama mereka dong. Wah bener-bener nih orangnya jahat banget sih. 아니요, 그런 말씀이 아닙니다. 분위기 좀 봐봐. Setelah itu dia langsung diejek sama si ibu ini dan bilang bahwa semuanya itu berantakan gara-gara dia. Dan yang Mimin bilang tadi, dia itu kan mukanya banyak. Jadi di depan si ibu ini karena dia nggak berani ngelawan, jadi pura-pura diem dan pura-pura baik. Tapi di belakang setelah itu, sok-sokan kau. Nah, mereka juga ada proyek kan untuk melakukan penggalian sungai Han. Nah, setelah dicek sama timnya Han Dujin, jadi mereka bilang bahwa kayaknya perlu ditunggu dulu deh. Dan gak bisa juga proyek itu langsung dilakukan karena ada beberapa hal yang harus mereka tunggu dan bakal digali pun paling cuma 1 meteran aja. Lalu hal itu mereka sampaikan kepada si Kisuk, tapi dia itu gak mau, bahkan dia gak mau nunggu 10 hari itu terlalu lama untuk mereka, ya mereka mau cepet aja. Jadi pada malam harinya mereka langsung pergi ke tempatnya si Pak Cul untuk meminta Pak Cul dan juga teman-temannya untuk segera melaksanakan proyek tersebut. Nah awalnya mereka itu nggak mau. Karena itu kan cukup ilegal dan juga cukup berbahaya kalau misalkan nanti ada yang tahu. Nah tapi Kisuk ini kayak tetap memaksa si Pak Cul untuk mau melakukan hal itu. Karena biaya yang dia kasih itu bakal tinggi. Karena berhubung Pak Cul butuh juga uang banyak untuk membiayain keponakannya dia yang sakit nih kan. Ya udah, akhirnya dia pun menyetujui hal itu dan bilang sama Kisuk bahwa udah, ini yang terakhir, setelahnya dia nggak bakal mau ngelakuin lagi karena itu memang kayaknya beresiko besar banget. Ya udah, pada malam harinya walaupun hujan lebat, mereka langsung melaksanakannya penggalian pada malam itu juga. Pokoknya nggak peduli apapun masalah yang terjadi, mereka nggak peduli. Kisuk bilang harus selesai pada hari itu juga, di malam itu juga. Pokoknya dia kayak memaksa banget gitu. Nah kebetulan pada malam itu Han Dujin dan juga rekan-rekannya dia lagi berpatroli dan mereka pun menemukan sesuatu yang aneh yang dibuang ke sungai ini. Si kapten kapal ternyata meninggoy dong. Ih, bener-bener si Kisuk tuh nggak ada akhlak ya. Ih, kasihan banget loh. Han Dujin dan timnya pun langsung memanggil Pak Pol dan juga pihak rumah sakit dan dibawalah jasad tersebut ke rumah sakit. Bener-bener Kisuk nih kayak gak ada akhlak. 방금 못 보셨어요? 번개? 봤지. Dan ketika mereka melanjutkan patroli, Jisoo melihat bahwa ada kegiatan yang menjanggal di depan mereka. Lalu mereka langsung menuju ke sana karena Han Dujin dan juga Lee Chun Suk pun setuju dengan penglihatannya Jisoo. Iya, aktivitas yang mereka lihat adalah aktivitas dari Go Kisuk dan juga si Pak Cul. Ternyata mereka itu mengambil banyak banget emas-emas yang tersimpan di bawah air dong. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena Han Dujin dan juga timnya udah tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan juga si Pak Cul sepertinya melihat bahwa kapal patroli dari tim polisi Sungai Han sudah hampir mendekati mereka. 현직이 없어. 이거 비물 때문에 쉬워졌네. 얼굴 피라고. 씨발야! 내가 사옥에 쳐오지 말라고 했지. 지금 먹는데요. 나가 아주 그냥. Han Dujin, Lee Chun Suk, dan juga Kim Jisoo memang melihat ada pergerakan yang tidak normal ketika mereka lagi berpatroli malam. Lalu ditanyalah sama Dujin apa yang sedang dilakukan abang iparnya di sana. Mereka bilang mereka cuma ngambil beberapa barang aja dan juga beberapa makanan laut. Tapi Dujin nggak percaya dong karena yaitu hujan-hujan, ditambah lagi di sana ada Go Kisuk. Terus Han Dujin juga sempat melihat bahwa ada sesuatu yang ditutupin sama kakinya Go Kisuk. Jadi dia semakin gak percaya dengan mereka. Dan ketika dia mau ngecek ulang apa sebenarnya yang disembunyikan sama Go Kisuk, sekarang giliran Dujin diserang sama mereka. Ketika terjatuh, Dujin teringat masa lalunya ketika hari dimana abangnya meninggoy. Dan itu pun hingga saat ini nggak pernah diceritakan sama Bak Chul sebenarnya itu apa yang terjadi. Makanya Dujin tuh kayak marah banget sama dia. Seperti ada hal yang dia sembunyikan yang sampai saat ini dia belum siap menceritakannya kepada Han Dujin.
Nah untung aja Han Do-jin tuh nggak kenapa-napa setelah sadar dia masih berniat untuk ngejar Bak Chol dan juga Go Ki-suk karena dia ngerasa bahwa memang ada sesuatu yang aneh di sana. Sementara itu Go Ki-suk dan juga rombongannya udah pergi bergerak untuk mengantarkan paket-paket mereka itu. Han Do-jin, Lee Chun-suk dan juga Kim Ji-soo langsung menyusul ke sana. Bak Chol meminta bayaran kepada Go Ki-suk sesuai dengan perjanjian mereka. Tapi Go Ki-suk tuh kayak berbohong sama Bak Chol. Tapi ternyata Bak Chol ini lebih pinter. Dia menyembunyikan satu kotak emas di mana yang diberikan sama Go Ki-suk itu hanyalah kotak yang berisi dengan batu. Karena dia tahu betul kalau Ki-suk ini orangnya licik. Makanya dia sengaja melakukan itu. Ki-suk marah besar dan meminta untuk segera mengembalikan emas-emas tersebut. Tapi Bak Chol bilang, ya pokoknya setelah bayarannya dikasih, setelah itulah baru dia memberikan kotak-kotak gitu lagi. Karena dia juga nggak mau kalau hanya dimanfaatkan aja. Walaupun sebenarnya Bak Chol ini melakukan itu untuk keluarganya, tapi tetap aja sih kelakuan ini salah gitu. 현직이 없어. 이거 비물 때문에 쉬워졌네. Sementara itu Han Do-jin dan juga teman-temannya itu tidak menemukan di mana jejak dari Go Ki-suk dan juga yang lainnya. Terus mereka sampai di sini dan ketika bertanya bahwa apa yang ada di dalam, para satpam itu bilang nggak ada apa-apa dan mereka juga nggak ada ngelihat rombongan dari Go Ki-suk. Padahal sebenarnya dua orang ini adalah anak buahnya Go Ki-suk yang nyamar jadi satpam. 계속 해야 됩니까? 없어요? 네. Sementara itu ada detektif lain lagi yang mencoba untuk menyelidikin kasus tentang yang dilakukan sama Go Ki-suk tadi malam. Mereka ngecek kira-kira apakah memang betul ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Terus ketika dicek-cek lagi sama dia, ternyata nggak ada ditemukan apapun. Tapi tetap aja dia mencurigain salah satu nakhoda kapal di sana dan bilang bahwa kayaknya memang ada yang lu sembunyiin, cuma dia belum mendapatkan apakah itu. Dan bener aja dong. Mereka mengikuti gerak-gerik orang tersebut dan ia akhirnya dapatlah celahnya. Langsung disamperin sama detektif itu dan dia pun langsung menanyakan kemana dibawa barang-barang tersebut. Nah awalnya si nakhoda itu bilang bahwa dia nggak tahu dan dia juga nggak tahu menahu masalah yang ditanyakan sama si detektif ini. Tapi setelah detektif itu bilang bahwa dia memiliki semua rekaman yang ada di memori itu, disitulah orang itu bilang bahwa ya semua barang-barang itu dibawa ke Pulau Palmi. Padahal awalnya tadi dia bilang nggak ada kan. Margabus kok. Setelah itu rekannya bilang bahwa Jun Kwon Gil ditemukan meninggoy. Itu adalah nakhoda kapal atau kapten kapal yang meninggoy dibunuh sama si Go Ki-suk. Han Do-jin dan juga teman-temannya ngecek ke tempatnya si Bak Chol kira-kira apa yang bisa mereka temukan di sana. Dan ternyata ditemukan bahwa ada perjanjian yang dibuat dengan Go Ki-suk dan jumlahnya pun cukup besar. Nah disitulah juga Han Do-jin memperkirakan bahwa barang-barang itu dibawa ke Pulau Palmi dan itu adalah pilihan yang tepat banget karena memang dibawa ke sana semua. Terus, Go Ki-suk dan juga pamannya membuat perjanjian pengalihan hak usaha dengan pengusaha lain dan itu berjalan dengan lancar. Pamannya Go Ki-suk kayak seneng banget dan untuk pertama kalinya pamannya memuji kinerja bagus dari Go Ki-suk karena dia berhasil menemukan emas-emas itu. Setelah itu, Go Ki-suk juga menemui seorang reporter dan meminta untuk ngepost tentang perjanjian pemindahan usaha yang dilakukan sama pamannya dia untuk menaikkan dan juga menarik kembali investor-investor yang sempat berinvestasi di perusahaan mereka, namun karena beberapa kejadian itu menarik lagi investasi mereka. Sementara itu, Han Do-jin, Lee Chun-suk dan juga Kim Ji-soo diminta untuk bekerja sama dengan dua orang detektif ini yang sempat menyelidikin di daerah laut tadi. Walaupun sebenarnya Han Do-jin itu nggak rela gitu kan bekerja sama dengan orang itu, tapi dengan terpaksa karena udah disuruh sama atasannya, akhirnya dia mau bekerja sama dengan mereka. Dia juga menyampaikan bahwa dia tahu betul kalau si kapten kapal itu meninggoy bukan tenggelam, tapi memang di-kill sama ya Go Ki-suk. 직장에서 너가 뭐야 너가? By the way, ternyata Donahi ini adalah anak dari atasannya Han Do-jin, Lee Chun-suk dan juga Kim Ji-soo. Nah, di sini ayahnya nyuruh dia untuk jangan deket-deket sama tiga orang itu karena nanti takutnya ketularan pembangkangnya.
dan juga ketularan gesreknya. Tapi si Donah ini nggak mau dan dia bilang bahwa udah nyaman berteman dengan mereka. 우리 싸우다가 기절한 거 아니야. 그때는 그쪽이 뒤에 있었다. Terus Han Dujin ternyata pergi ke tempatnya Go Ki-suk untuk memberikan beberapa pertanyaan. Tapi di sini Ki-suk bilang bahwa dia nggak kenal sama sekali dengan kapten yang mereka maksud. Dan dia bilang karena dia juga memiliki beberapa kapten dan dia pun nggak tahu menahu tentang hal itu karena itu bukan urusannya dia gitu. Wah. Ya karena orang si Dojin ini juga nggak memiliki bukti yang konkret, alhasil ya udah mereka pun membiarkan Go Ki-suk dan langsung pergi aja keluar dari ruangan itu. Tapi ketika di luar itu Han Dojin melihat sosok yang dia kenal yang mengarah ke kantornya Go Ki-suk. Ya udah dia pergi lagi ke sana, tapi ternyata orang itu nggak ada dong, cuma ada si Go Ki-suk di sana. Ya udah karena memang nggak dia temuin orang yang tadi, dia balik lagi dan memutuskan untuk pergi ke tempat selanjutnya karena nggak ada informasi yang bisa mereka dapatkan dari Go Ki-suk gitu. Tapi ternyata orang itu ada di kantornya Go Ki-suk dong. 야, 내가 사옥에 쳐오지 말라고 했지. Ki-suk marah banget kepada orang itu dan langsung nyuruh dia segera keluar dari ruangannya karena dia nggak mau terlibat lagi dengan orang ini karena ya dapat menyebabkan masalah kepada dirinya dan nantinya dia bakal dimarahin juga sama pamannya. 시원하다. Sambil menunggu Han Dujin, si Donahi dan juga Kim Jisoo pergi membeli es krim. Tapi di sini si Donahi ini malah asik-asik ngadem dan gak ada akhlaknya. Dia nyuruh si Kim Jisoo untuk bayarin itu semua makanan padahal yang beli itu dia. Aduh, kasihan banget ya nasib junior. Udahlah cinta ditolak, disuruh pula bayarin makanan ya kan. Dan ternyata Donahi itu kenal dengan orang yang ngajak Han Dujin bekerja sama si detektif itu. Dulu katanya mereka sempat bekerja sama di departemen sebelumnya. Ternyata diam-diam pamannya Go Ki-suk pergi menemui ini bupati mereka, pokoknya pemimpin di sana lah. Jadi dia itu meminta sesuatu. Ya seperti sejenis perjanjian gitulah. Si bapak itu bilang ya udah kalau misalkan melakukan kesalahan sekali lagi dia bakal membatalkan nota kesepahaman itu. Nah setelah itu dia langsung bertemu dengan Madam Choi yang ternyata si Madam Choi ini adalah tempat bertransaksi dia untuk menukarkan emas menjadi uang. Nah biasanya itu emasnya ditukarkan maksimal 200 kilo aja, tapi pamannya Go Ki-suk itu mintanya 1 ton karena dia butuh banget uang untuk saat ini. Jadi dia pengen langsung ngejual 1 ton gitu, 5 kali lipat dari perjanjian biasanya. Madam C bilang, ya udah nggak apa-apa sih, asal jangan sampai kurang dari 1 ton yang dia kasih. Kok sampai kurang, dia membatalkan semuanya. Nah, Han Dujin, Donahi, dan detektif ini mereka langsung pergi menuju ke Pulau Palmi. Nah, sesampai di sana mereka langsung masuk ke sebuah pabrik yang mereka anggap kayaknya di sana tuh emas-emas itu disimpan. Dan mereka langsung ngecek ke dalam dan memeriksa kira-kira apakah ada yang mencurigakan ataupun tidak. Hingga akhirnya tiba-tiba aja ada seseorang yang memukul Han Dujin dan mereka pun langsung bertanya kenapa si bapak itu melakukan hal itu kepada Pak Pol. Nah dia bilang dia kira bahwa Han Dujin dan juga teman-temannya itu adalah rombongan dari Go Ki-suk dan dia juga menceritakan bahwa dia sempat lihat bahwa ada asap merah yang memungkinkan itu adalah memang betul emas. Dan penyelidikan mereka untuk hari itu dihentikan dan mereka bakal lanjut esok harinya karena mereka mau menganalisa kembali masalah tersebut. 너는 말을 또 이렇게 급하게 하냐. Dujin dan juga Nahi balik-balik itu disuguhkan nasi goreng kimchi sama Lee Chun-suk. Tapi terlihat Kim Ji-soo itu kayak cemberut karena dia disuruh nyelam sendirian sama Lee Chun-suk. Karena kalian tahu dong Chun-suk itu kan kayak mager parah. Terus ayahnya si Nahi itu nyuruh Nahi udah jangan bergaul sama mereka, udah aku bilang ya kan. Dan dia juga nyuruh Han Dujin, Lee Chun-suk dan juga Kim Ji-soo segera pergi berpatroli, jangan cuma makan ya kerja kalian di sana.
Ya udah setelah makan mereka langsung berpatroli dan di sini Han Dujin itu memiliki ide untuk pergi nyelam dan dia pergi dengan Kim Jisoo karena kalau sama Chun Suk nggak mungkin. Chun Suk kan sangat super mager jadi nggak mungkin dia mau ikut nyelam. Ya udah mereka nyelam ke sana karena masih penasaran kira-kira apa yang ada di dalam sana. Dan ternyata bener aja dong mereka menemukan sebuah peti yang mencurigakan. Dan ketika mereka mau ngambil peti itu ternyata Baekjul dan juga anak buahnya udah ada di sana juga. Ya udah mereka terlibatlah perkelahian dan ternyata setelah rebut-rebutan itu peti, akhirnya peti itu didapatkan sama Baekjul dan juga anak buahnya karena mereka membawa senjata dan juga jumlahnya lebih banyak dibandingkan Dujin sama Jisoo. 야, 이게 어떻게 된 거야? 뭐 건졌어? Dan untung aja mereka berdua itu nggak kenapa-napa walaupun Jisoo sempat kena tusuk sih. Dan setelah itu mereka ternyata membuat pelacak di peti itu sehingga mereka bisa tahu di mana keberadaan Baekjul dan juga anak buahnya pada saat ini. Nah, Baekjul sama anak buahnya langsung ngebawa peti yang berisi emas itu untuk segera mereka amankan sebelum diambil juga tuh sama si Go Ki-suk. Nah, Han Dujin kan menemukan di mana keberadaan dari Baekjul dan mereka lagi dan lagi main kejar-kejaran nih. Han Dujin pengen tahu sebenarnya apa yang diambil sama Baekjul itu dan sebenarnya apa yang sedang mereka kerjakan gitu karena dia tahu kalau itu adalah hal yang ilegal. Tapi sayangnya pengejaran mereka kali ini juga gagal total karena wheel mereka itu ternyata salah belok malah belok ke sono. Aduh. Tapi setelah itu mereka ditelepon sama atasan mereka dan langsung kena marah karena bukannya berpatroli marah ngurusin hal yang lain. Walaupun mereka udah mencoba menjelaskan kalau itu juga penting, tapi bos mereka bilang ya tetap harus utamakan tugas utama yaitu melindungi apa-apa yang terjadi di Sungai Han, terutama melindungi orang-orang yang ada di sana dan jangan pernah abaikan panggilan di radio. Jadi jangan kerjakan hal yang aneh-aneh gitu. Pamannya Go Ki-suk marah besar karena kan emasnya itu kurang dari 1 ton karena kan satu peti itu diambil sama Baekjul. Jadi pamannya bilang kalau misalkan kurang dari 1 ton mereka bisa habis sama si Madam Choi dan pamannya meminta sama si Go Ki-suk ini untuk segera mencari dan dapatkan sekarang juga itu peti dan dia juga minta untuk udah bunuh aja tuh si Baekjul. Terus Go Ki-suk bilang untuk segera menculik adik dan juga keponakannya Baekjul. Terus pamannya Baekjul dijumpai nih sama detektif ini di mana di sini mereka langsung berikan kode kepada pamannya Baekjul bahwa mereka tahu sebenarnya apa yang dilakukan sama pamannya Baekjul. Tapi dia seperti biasa pura-pura nggak tahu dan pura-pura bego dan bilang bahwa ya gimana ya gitu. Pura-pura nggak salah. Nah, terus si Go Ki-suk dia balik lagi ke tempat si Ibu Cenayang. Nah, ternyata selama ini bayaran yang dikasih adalah dengan nyolok-nyolok terus biar ya, curut-curut. Si Ibu Cenayang gatal ini juga bilang bahwa ya bayarannya cukup dicurut-curut aja gitu dan dia pun bakal membantu Go Ki-suk untuk mendapatkan keinginannya dan dia percaya banget sama si Ibu Cenayang gatal. Ya cocok lah kalian. Kenapa nggak nikah aja kalian ya kan? Aduh. Sama-sama lucu-nut ya. Lucu-nut. 네. 손님 없어. Sementara itu, si Baekjul itu pergi ke tempatnya Hyosun untuk bersembunyi sementara waktu. Karena dia tahu kalau misalkan dia itu juga dikejar-kejar sama si Go Ki-suk. Jadi sementara mereka di sana sambil mengobatin luka temennya dia. Jujur kesel banget sih sama karakter si Baekjul ini. Tinggal ngomong gitu cerita apa yang terjadi. Lapet. Terus Dujin sama Chun Suk kan pergi ke rumah sakit tuh untuk jenguk keponakan sama adik iparnya si Han Dujin. Tapi ternyata nggak ada orang di sana dong. Tapi malah ada orang yang berusaha menculik keponakan dan juga iparnya dia. Dan untung aja mereka berhasil mengamankan orang-orang tersebut. Lalu Dujin langsung mencari di mana keponakannya dia dan juga iparnya dia. Untung aja mereka itu pada waktu itu lagi pergi ke ruang CT scan. Jadi mereka itu aman dan gak berhasil diculik.
Nah, setelah berhasil bertemu dengan keponakan dan iparnya dia, di situ Dujin pun langsung ngebawa mereka untuk pergi dari sana dan kebetulan keponakan juga udah lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Ya udah diantarlah sama Dujin dan juga Chunsuk untuk pulang ke rumah ipar dan juga keponakannya itu. Karena kalau misalkan tetap di rumah sakit itu ya nggak bagus dan juga dapat membahayakan mereka gitu. Tapi ketika mereka udah pulang nih kan ternyata obat dari keponakannya Dujin itu tertinggal, jadi mereka harus balik lagi dan putar arah ke rumahnya ipar dan juga keponakannya. Yang ternyata itu bener baik banget sih mereka itu harus putar balik karena ternyata anak buahnya si Gokisuk itu udah ada di sana ngintai ipar dan keponakannya Han Dujin. 이거 찾냐? 뭡니까? 어떻게 된 일이에요? 아, 다른 사람 못 봤어? 안 된다는데? 야, 왜 안 돼? 우리 경찰이야. 비켜. 왜? 제 차려! Untung aja Han Dujin dan juga Lee Chunsuk balik lagi ke rumahnya Unsuk karena obat dari anaknya Unsuk itu tinggal. Nah, ketika itulah di sana Han Dujin curiga dengan seseorang yang berada di dekat rumahnya Unsuk. Kemudian dia langsung mendekati orang itu untuk bertanya apa yang dia lakukan di sana. Karena orang itu langsung mukul si Han Dujin, dia pun langsung membela dirinya dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Dan ternyata orang itu adalah anak buahnya Gokisuk yang berusaha menculik adik dan juga keponakannya si Baekgijul. Dan mereka hanya bisa menyelamatkan Unsuk doang. Sedangkan anaknya Unsuk itu berhasil dibawa sama mereka. Lalu Unsuk meminta tolong banget kepada Dujin untuk menyelamatkan anaknya dia. Karena dia sayang banget dan gak bisa hidup tanpa anaknya. Dujin yang udah emosi banget sedari tadi berusaha ditenangkan sama Lee Chunsuk karena mereka harus berpikiran jernih untuk menangkap Gokisuk. Lalu Unsuk bilang bahwa kayaknya ini ada keterlibatan dengan si Baekgijul. Karena Baekgijul lah yang ngebayar tagihan rumah sakit anaknya dia dan itu jumlahnya banyak banget, jadi dia curiga kalau misalkan Baekgijul itu kerja dengan Gokisuk. Dan untung aja si Do Nahi datang ke sana, lalu Dujin minta Nahi untuk menemani Unsuk untuk lebih aman. Karena kalau misalkan Unsuk sendirian, bisa-bisa nanti Unsuk diculik lagi sama anak buahnya Gokisuk. Nah, pada saat itu akhirnya Nahi menceritakan tentang Han Dujin yang selama ini tuh dipikir gak peduli sama sekali dengan abangnya oleh istri abangnya si Dujin ini. Nah, dijelaskanlah sama si Nahi bahwa sebenarnya Dujin tuh kayak peduli banget sama mereka. Karena itulah Unsuk meminta kepada Nahi untuk pergi aja, dia yakin baik-baik aja untuk membantu Dujin dan juga anaknya dia. Terus kalian tahu kan si detektif Lee Jung Chan ini yang bekerja sama dengan Han Dujin. Tapi mereka sekarang itu bergerak sendiri dan ternyata cukup membagongkan sih. Mereka ini kayak komplotan juga gitu loh. Sementara itu Gokisuk dia marah banget sama anggotanya karena nggak berhasil membawa Unsuk, cuma anaknya doang. Setelah itu dia langsung nelpon Baekgijul dan bilang bahwa Baekgijul sekarang nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan seharusnya dialah sekarang yang khawatir karena dia sudah memiliki keponakan Baekgijul. Gijul bilang jangan pernah menyentuh keponakannya, tapi gimana lagi? Kok misalkan Gijul mau menyelamatkan anak itu, cepat berikan si Kisuk emasnya. Nah, seperti yang Mimi bilang tadi bahwa si Lee Chung San ini adalah salah satu komplotan juga, di mana dia ngebantu pamannya si Kisuk juga. Dan saat ini dia mencari di mana keberadaan dari Madam Choi melalui si penjual emas ini. Sempat adu jotos dengan anak buahnya si Madam Choi, akhirnya dia menemukan di mana lokasi dari tempat tinggalnya si Madam Choi yang biasa dilakukan untuk bertransaksi emas. Ya udah, dia pun langsung berdiskusi. 아닌가요? 그랬으면 이 자리에 오지 못했을 거예요. Awalnya si Madam Choi ini nggak percaya dengan Lee Chung San, lalu dia menjelaskan semuanya tentang apa yang dilakukan sama si Pak Huang Mandi. Nah langsung aja, nggak usah bertele-tele, kata Madam Choi.
Dan ternyata yang mengenalkan Madam Choi dengan Huang Mandi untuk bertransaksi emas adalah dia. Makanya tadi bilang dia adalah salah satu komplotan. Cuma nggak tahu kenapa, ini tiba-tiba dia menjelek-jelekan si Pak Huang Mandi dan menjelaskan tujuan dari Huang Mandi menyelundupkan emas dan tidak sesuai perjanjian dengan si Madam Choi. Wadaw. Nah, Bae Gi-chul dia kan berlindung di rumahnya si Hyo-sun untuk sementara waktu untuk mengobati anak-anak buahnya dia. Tapi pada waktu itu datanglah Nahi ke sana dan dia curiga kenapa Hyo-sun ini kayak menyembunyikan sesuatu. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia mendapati bahwa ada si Bae Gi-chul dan juga anak buahnya di sana. Karena Nahi ini udah curiga, dia pun mencoba untuk menanyakan kepada mereka sebenarnya apa yang terjadi. Karena mereka tahu Nahi ini udah mulai curiga ke mereka, akhirnya Bae Gi-chul membekap si Nahi hingga dia pingsan. Lalu mereka pergi dari sana. Agak kesel sih di sini sama karakternya Hyo-sun juga karena saking cintanya sama Bae Gi-chul dia sampai melindungi Bae Gi-chul gitu aja dan membiarkan Nahi pingsan. Untung Nahi itu nggak kenapa-napa, cuma pingsan doang gitu. 이거 차냐? 뭡니까? Ketika Bae Gi-chul mau ngambil emasnya, ternyata emasnya itu udah diambil duluan sama Dujin. Sempat terjadi cekcok di antara mereka, kemudian Gi-chul menjelaskan semuanya kepada Dujin. 그날 무슨 일이 있었는지? Apa yang selama ini Dujin tuh penasaran tentang abangnya dia. Oke, semuanya bakal diceritakan sama Bae Gi-chul. Jadi Gi-chul tuh memang bilang bahwa abangnya Dujin tuh memang sayang banget sama keluarganya dan bahagia banget ketika menikah dengan adiknya dia, Eun-suk. Cuma kan anak mereka itu ada masalah kesehatan sehingga membutuhkan duit yang banyak banget. Sehingga abangnya si Dujin ini memutuskan untuk menyelundupkan emas-emas gitu loh guys. Dan dia bertransaksi ilegal untuk mendapatkan uang itu. Nah, Gi-chul tuh nggak setuju. Cuma abangnya Dujin meminta kepada Gi-chul untuk menyembunyikannya dari adiknya. Makanya Gi-chul tuh ya karena nggak mau Dujin tahu kelakuan abangnya, dia pun diam sampai saat ini. Nah, hari ketika dimana abangnya Dujin tuh pengen melakukan transaksi lagi untuk terakhir kali dan mau ngambil emas di bawah laut seperti biasa ya kan. Nah, itu oksigennya kan udah mau habis, cuma dia bilang udah nggak sempet lagi. Nah, bener aja dong karena oksigennya nggak cukup. Alhasil abangnya Dujin tuh meninggoy karena kehabisan oksigen di bawah air. Padahal sebenarnya Gi-chul udah memperingatkan dia. Nah, karena Dujin nggak tahu dan juga Gi-chul nggak mau cerita sama Dujin yang sebenarnya, ya karena itulah mereka berdua jadi bermusuhan sampai saat ini. Hingga walaupun udah diceritakan sama si Gi-chul, Dujin tuh masih nggak mau dan nggak terima akan hal itu. Kemudian Letnan Lee Chun-suk menelpon si Lee Chung-san untuk meminta bantuan, tapi Chung-san bilang bahwa ini kan kasus kami, kalian nggak perlu ngebantu. Lalu dia melanjutkan diskusinya dengan Madam Choi dan juga Huang Mandi. Dimana di sini Huang Mandi itu kayak udah terdesak banget dengan hal yang dilaporkan sama Lee Chun-sang kepada Madam Choi. Jadi kayak apapun yang dibilang sama si Huang Mandi, Madam Choi udah nggak percaya dan dia pun meminta bukti-bukti yang kuat kepada si Huang Mandi. Dia bakal meminta rute penyelundupan dengan kapal pesiar yang dilakukan sama Huang Mandi. Kalau nggak, Madam Choi nggak mau bertransaksi. Nah, sebenarnya Bae Gi-chul sama Dujin udah janjian untuk nyerang si Ki-suk, tapi si Bae Gi-chul bohong. Dia membuat Dujin dan juga Lee Chun-suk pingsan dan bilang bahwa dia meminta maaf karena biar mereka aja yang nyelesain semuanya. Sementara itu, Nahi itu kecewa banget sama Hyo-sun karena udah bohong sama dia, ditambah lagi dia bela-belain orang yang dia sukain. Nah, terus disinilah Hyo-sun tuh cerita kenapa Bae Gi-chul menjadi seperti itu. Jadi waktu itu ketika dia pulang ke rumahnya Eun-suk, nah di sana Bae Gi-chul tuh ngelihat Eun-suk didatengin sama orang tak dikenal. Ternyata itu adalah anak buahnya si Ki-suk. Setelah itulah dia berjanji kepada si Ki-suk, dia bakal melakukan apapun yang diperintahkan sama Ki-suk asalkan jangan mengganggu keluarganya. Nah, walaupun sebenarnya udah dilarang nih sama Hyo-sun, tapi gimana lagi, dia minta sama Hyo-sun untuk merahasiakan itu semua, terutama kepada Dujin. Ya gimana lagi, terpaksalah Hyo-sun ngebantu Bae Gi-chul untuk menyembunyikan itu semua.
병인님. Dan karena telepon dari Nahi, akhirnya Kim Jisoo berhasil menemukan di mana keberadaan dari Letnan Lee Chun Suk dan juga Do Jin. Dan untungnya mereka berdua tuh nggak kenapa-napa, cuma pingsan doang. Nah, Nahi bilang bahwa sebenarnya dia tahu apa yang terjadi karena beberapa jam yang lalu itu Bae Gi Chul sempat datang ke rumahnya Hyosun dan dia juga tahu hal itu berhubungan dengan emas. Lalu Hyosun meminta bantuan kepada Lee Chun Suk dan juga Do Jin sama Kim Jisoo untuk menyelamatkan si Bae Gi Chul karena dia berjanji untuk ngebantu si Bae Gi Chul hidup lebih baik lagi. Dan Lee Chun Suk ingat bahwa mereka masih memasang pelacak di tempat emasnya yang dibawa sama Bae Gi Chul dan ternyata alat pelacaknya itu masih hidup dan mereka akhirnya bisa menemukan di mana keberadaan dari Bae Gi Chul. Nah, kalian tahu dong Lee Chung San itu kan agak lain orangnya. Dia ngerebus pakai asam klorida anak buahnya si Go Ki Suk. Emang agak lain nih orang, bener-bener ya. Astaga. Sementara itu Bae Gi Chul akhirnya berhasil ke tempatnya si Go Ki Suk. Nah, dia meminta untuk diamankan dulu keponakannya dia. Tapi Go Ki Suk nggak mau dan dia memilih untuk menyerang Bae Gi Chul terlebih dahulu. Nah, untung aja kan si Do Jin itu udah sampai ke lokasi tepat pada waktunya. Dan mereka pun langsung pergi untuk menyelamatkan Bae Gi Chul dan yang lainnya. Ya udah, terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Bae Gi Chul berhasil mendapatkan keponakannya, tapi masih belum selesai dong sampai di situ. Do Jin hampir terluka oleh anak buahnya Go Ki Suk, tapi dia diselamatkan sama Bae Gi Chul. Jadinya Bae Gi Chul lah yang kena tusuk sama anak buahnya si Go Ki Suk. Nah, pada saat itu datang juga Lee Chung San dan juga anak-anak buah mereka. Sehingga Do Jin dan juga timnya mendapatkan lebih banyak bantuan. Dan pada saat itu, karena diselamatkan sama si Bae Gi Chul, akhirnya Do Jin dan juga Bae Gi Chul berbaikan. Nah, setelah itu datanglah bantuan kepada mereka dan semua orang-orang itu pun langsung dibawa ke kantor Pak Pol. Terus Do Jin tetap mau ikut sama Lee Chung San karena dia curiga kalau Chung San ini hanya mengambil keuntungan dari sana karena dia sama sekali dari awal nggak percaya sama Lee Chung San. Dan benar aja dong kalau Lee Chung San itu ternyata orang suruhan dari Huang Mande dan itu disebutkan sama Go Ki Suk pada saat di mobil. Nah, disinilah Do Jin tuh jadi kayak hah, yang bener aja. Do Jin langsung menggila dan mereka pun terbalik mobilnya kan. Dan untung aja si Do Jin itu gak kenapa-napa dan dia menyelamatkan semua orang yang ada di dalam sana. Nah, tapi gak ada halaknya si Go Ki Suk ini mengambil kesempatan untuk kabur dong. Walaupun udah sempat ditahan sama temannya si Lee Chung San, tapi Ki Suk tuh berhasil kabur dan dia pergi gitu aja. Dan untung aja Jisoo sama Lee Chun Suk sampai di sana tepat pada waktunya dan memadamkan api yang udah menyala di mobil tersebut. 지금이요. 늦어서 죄송해요. Terus si Ki Suk itu ternyata pergi untuk menemui pamannya dia dan di sini pamannya jadi takut banget melihat si Ki Suk. Dan bener aja ketika mereka lagi di lift, Ki Suk yang marah besar banget karena tahu bahwa pamannya itu selama ini bekerja sama dengan Pak Pol dan dia ngerasa dibodohin sehingga nggak terima dan dia pun ngekill pamannya dan juga si Pak Pol tadi. Nah, Han Do Jin, Lee Chun Suk dan juga Kim Jisoo berhasil menemukan di mana keberadaan dari Go Ki Suk dengan bantuan dari Nahi. Nah, awalnya si Do Jin itu meminta bantuan kepada atasannya dia ayahnya Nahi untuk memberikan mereka bantuan. Tapi ayahnya Nahi nggak mau. Tapi Nahi bersikeras bahwa dia bakal ngebantu Do Jin dan juga yang lainnya. Nah, karena itulah akhirnya bos mereka memutuskan untuk memberikan dan mengirimkan bantuan kepada Do Jin dan juga timnya. 몸이 너무 안 좋으셔서. Go Ki Suk setelah itu ternyata menemui si Madam Choi dan dia pun meminta Madam Choi untuk bertransaksi dengan dia. Nah, walaupun di luar sana udah ada Do Jin dan juga timnya untuk bersiap-siap nangkap si Go Ki Suk.
Nah awalnya mereka itu nggak diizinkan masuk sama sekali dan bilang bahwa mereka itu nggak boleh masuk karena nggak memiliki surat izin. Dan Kisuk tahu kalau misalkan si Madam Choi ini bekerja sama juga dengan Huang Mandi dan juga Pak Pol si Lee Chung San, dan dia pun langsung nembak ke arah si Madam Choi. Dan mendengar suara tembakan itu, Dujin dan juga teman-temannya langsung mendesak untuk masuk ke sana. Tapi si Madam Choi ini masih selamat, yang kena itu adalah anggotanya dia. Madam Choi langsung pergi untuk menyelamatkan dirinya karena nggak terima dong. Kisuk tuh langsung pergi mengejar di mana keberadaan dari si Madam Choi, tapi dia berhasil lolos. Ya udah, Kisuk pun akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri dengan pergi membawa emas yang dia bawa sedari tadi. Tapi dia keciduk sama si Dujin dan Dujin pun langsung ngejar dia dan nggak membiarkan Go Kisuk lolos gitu aja, dan mereka pun saling kejar-kejaran menggunakan speedboat. Kali ini Dujin gak akan membiarkan Kisuk lolos gitu aja. Nah setelah pertikaian panjang mereka berdua terjatuh ke air dan hampir kehabisan napas. Kemudian Dujin diselamatkan sama Lee Chun Suk yang super mager banget. Tiba-tiba dia bisa berenang dong. Padahal kan selama ini dia kagak mau dan ngaku gak bisa renang. Go Kisuk ya udah baik lah ya, meninggoy deh di sana. Nah terus akhirnya karena aksi mereka, atasan mereka pun mendapatkan keuntungan dong. Jadi diwawancara dan juga banyak dikenal publik. Terus untung aja Dujin gak kenapa-napa, dan ternyata dia juga kaget kalau si Lee Chun Suk yang nyelamatin dia karena dia gak percaya, karena selama ini kan dia adalah polisi yang super mager banget. Terus Eun Suk juga berterima kasih kepada Dujin karena sudah menyelamatkan anaknya dia dan membawanya tanpa ada luka sama sekali. Terus Dujin pun akhirnya bertemu dengan keponakan kesayangannya dia dan mereka pun ya berpelukan. Terus Dujin juga mengantarkan Hyosun untuk bertemu dengan pujaan hatinya Bae Gichul, dan mereka pun sebenarnya secara nggak langsung udah jadian sih. Dan Gichul bilang mau nggak nunggu aku sampai dia bebas dari masalahnya. Si Hyosun bilang ya udah nggak apa-apa. 이춘석이 경감해. 임이야. Terus Letnan Lee Chun Suk naik jabatan menjadi kapten. Nah begitu juga dengan si Dujin, dia naik jadi letnan. Kemudian si Jisoo juga naik jadi kopral menjadi sersan. Atasan mereka berterima kasih banget kepada aksi mereka, walaupun sebenarnya dari awal dia nggak setuju. Tapi ya karena berhasil mereka pun didukung lah pastinya, ya kan? 야 어디 형 관등 성명을 함부로 불러. 경찰? 따라와. 좋지. 드라이브. 그럼 저한테 양보하시는 겁니다. Dan sekarang Nahi itu menjadi satu tim dengan mereka. Dan ada romance tipis-tipis antara Dujin dan juga Nahi, walaupun saling gak bilang cinta. Tapi dari sini kelihatan sih kalau Dujin sama Nahi itu saling mencintai. Ya udah, mereka pun langsung beraksi lagi untuk menjaga Sungai Han dari berbagai masalah. Begitulah ending dari drama teman-teman. Menurut kalian, menurut Mimin sih rekomen banget. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.